Bede, aku baru tahu tadi salawat itu, Masya Allah, artinya bagus banget. Itu kan mengenai orang-orang zolim. Tapi Jadi aku melantunkan belum tentu tahu arti ya? sebenarnya harus tahu juga. Pada dasarnya harus tahu, tapi tidak keseluruhannya gitu. Diambil benang merahnya. Sekarang sudah tahu setelah dijelaskan Iya, oleh Mas sama Pak Leroy Ustadz. tadi. Ya. Tapi yang ada lagi mau aku tanyakan, Bede. Jadi maksudnya masalah zolim itu. Zolim tuh contoh-contohnya apa sih, Bede? Aku bisa kasih tahu nggak? Zolim itu predikat orangnya Orang. yang melakukan perbuatan kezaliman. Bahasa Arabnya az-zulmu. Az-zulmu. Ya. Sering pakai jama az-zulumat. Ya. Arti dasarnya itu gelap. Maka az-zulmu itu kegelapan. Az-zulumat kegelapan-kegelapan. Pelakunya zolim, ya, orang-orang zolim, orang-orang yang aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, karena kegelapan-kegelapan itu mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, ya, terhadap nilai-nilai Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, maka dianggap sebagai suatu kegelapan karena bertolak dari hati yang gelap, dari pikiran yang gelap, yang tidak tahu tentang hakikat, tidak tahu tentang kebenaran. Nah, kezaliman ini, az-zulmu wa zulumat ini bisa memanifestasi, menjelma dalam berbagai hal. Ada kezaliman akidah. Ya, kezaliman akidah ya seperti terjebak ke dalam perbuatan syirik. Ya. Ada kezaliman sosial. Wah, seseorang yang membanggakan diri sendiri, merasa dialah yang paling hebat. Ya. Kemudian dia memandang rendah orang lain, akhirnya melecehkan, meremehkan, menghina dan lain sebagainya. Ada juga kezaliman ekonomi, yang dia merasa hebat, kuasa, ya, orang lain ditindas. Ada penindasan ekonomi kan. Itu zolim. Ada juga kezaliman politik dalam perilaku pemangku amanat, kemudian bersikap otoriter, diktator, aniaya, tidak memperhatikan amanat atau penderitaan rakyat dan lain sebagainya. Nah, zolim, lalim dalam bahasa Indonesia ya, memang sering dikaitkan dengan politik itu. Perilaku otoriter, perilaku diktator, perilaku yang menekan, memaksa, menindas. Itu zolim. Tapi lalim, secara ya? lalim, karena zot sering lalim, sering jadi L ya. Zohor jadi lohor. Bahasa Indonesia itu zo bisa berubah jadi L, lalim, kelaliman. Tapi ya kita sekarang kezaliman. Ya. Tapi zolim di dalam salawat ini besar kemungkinan kezaliman politik. Jadi penciptanya tadi Kiai Haji Abdullah Syafi'i, mungkin beliau tuh tokoh masyumi dulu ya. Dalam keadaan tahun 50-an itu. Umat Islam ditekan, waktu itu ada komunis. Ya. Ada kediktatoran, ada kezaliman yang menekan umat Islam ya. Dalam bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan politik ya. Nah, itulah kezaliman, maka ciptakanlah jadikanlah orang-orang zalim itu berantem sesama mereka sehingga kita umat Islam keluar. Tapi kan tadi miris kita yang terjadi kebalikan. Umat Islam. Mungkin kita kembalikan ke pokok perbincangan kita ya, masalah persatuan umat ini. Justru kita berantem sesama mereka sekarang. Itu ada faktor karena kita zolim terhadap diri sendiri, tidak percaya, bisa jadi. Atau kita diliputi oleh kegelapan pemikiran, tidak menghayati betul pentingnya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat. Akhirnya kezoliman kita tuh menjadi menumpuk ketika mudah diadu oleh orang-orang lain. Boleh jadi karena ada pihak ketiga yang kemudian mengadu domba, seolah-olah bersalawat yang lain tadi itu ya. Sibuklah orang Islam berantem sesama mereka gitu. Pak Din, kalau melihat soal ukhuwah Islamiyah di Indonesia ya solusi awal lah, nanti mungkin ada solusi-solusi yang lainnya. Kira-kira apa itu? Sebenarnya Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ya pernah dalam rapat perdananya 2016 ya, bahkan 2015 ya,
telah membahas soal etika ukhuwah Islamiyah. Kita punya konsep al-ukhuwah al-Islamiyah dan sering diceramahkan, dikhutbahkan, ya. Apa ayatnya? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Saya harus bertanya kalau soal Al-Quran. Pak Ustadz. Terutama pada pelajaran yang beliau masuk. Ya, itu sering wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Atau innamal mu'minuna Itu tidak masuk saya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, jadi menyangkut ukhuwah. Jadi sebenarnya dari ayat ini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka sebenarnya ukhuwah keimanan. Persaudaraan keimanan, al-ukhuwah al-imaniyah. Tapi kita Indonesia ini al-ukhuwah al-islamiyah ya. Jadi solusi pertama, mari kita kembali ke pesan-pesan ilahi. Ya. Tapi yang sering didengar tadi ayat, 2 ayat, ada hadis banyak gitu. Harus kita camkan. Kalau kita tidak camkan dari khotib ke khotib, penceramah ke penceramah, akhirnya kita masukkan ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Dan kita sudah sering ya mengedepankan konsep al-ukhuwah al-islamiyah. Oh, naik lagi. Tidak sekedar persaudaraan keumatan, persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah. Oh, naik lagi. Tidak sekedar sesama sebangsa Indonesia, tapi sebagai manusia, yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Itu bagus sekali. Namun marilah kita awali dengan lingkaran pengembangan al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persatuan persaudaraan keumatan atau umat Islam.